kesulitan sendiri dan keberkat sendiri. Tetapi minimal kita harus tahu untuk apa? Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Dan saudara dengar baik-baik ya. Tuhan tuh bilang sama saya, cepet banget waktunya. Ini aja udah Juni ya. Bulan depan udah Juli ya. Bulan depan lagi Agustus. Saudara bisa bayangin ya itu ya. Betapa percepatannya itu sangat luar biasa. Ya. Sampai nanti tahun 2024 itu tinggal sebentar lagi ya. Jadi saya mau katakan sama saudara ya, waktu itu sangat-sangat cepat. Makanya saya mau katakan, ayo semuanya kita belajar malam ini firman Tuhan, dan saya mau sampaikan beberapa hal yang penting ya untuk kita sama-sama belajar. Itu maksudnya kita tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita kerjakan. Oke, mari kita lihat yang pertama dulu. Tolong host tampilkan yang pertama ya. Ini ya, 8 pesan Tuhan untuk 2024. Nah, yang pertama mari kita buka sama-sama. Yang pertama ada 8 hal. Nah, di tahun 2024 akan terjadi pesta politik yang sangat tegang sekali. Kenapa saya mau katakan pesta politik yang sangat tegang? Karena tahun 2024 akan terjadi pemilihan presiden ya. Dan sangat ramai, tegang dan ramai. Di mana akan terjadi pemilihan presiden yang ke-8. Nah, ke-8 sendiri berbicara tentang favor Tuhan, perkenanan Tuhan. Saudara, nanti saya akan coba kirimkan link saya tentang presiden yang ke-8 ya. Itu yang nonton kurang lebih hampir 100.000 orang ya. Itu saya bikin tahun 2020 ya. Dan itu cocok dengan apa yang terjadi sekarang ini ya. Jadi saya nggak mau jelasin lagi ya. Dan saya dapat dari Tuhan, memang 2 orang ini yang ditetapkan Tuhan ya. Nah, saya pernah share presiden ke-8 dari 2021 di YouTube. Nanti bisa didengarkan ya. Dan dari awal PJ mendapatkan 2 nama ini, Ganjar Pranowo dan Bapak Prabowo ya. Kita doakan yang terbaik dan Tuhan pilih untuk Indonesia. Jadi yang saya dapatin dari Tuhan 2 nama ini ya. Doakan, bisa Pak Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo ya. Tapi yang luar biasanya yang saya lihat di dalam penglihatan saya di tahun 2024 ya, akan begitu banyak ya orang-orang masuk ke dalam sebuah yang namanya perguncingan kembali. Jadi artinya yang kita harus doakan itu, ketegangan yang terjadi itu adalah hal-hal ini akan disusupi ya. Saya masih ingat waktu pemilihan presiden Pak Jokowi ya, begitu banyak ya hal-hal politik yang dimasukkan dan akhirnya menjadi sesuatu yang membahayakan buat bangsa ini. Jadi yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau adalah kita semuanya yang mendengar hal ini banyak berdoa buat Indonesia ya. Karena 2024 saya percaya Tuhan tetapkan ini. Nah, dalam hal ini saya nggak ngomong saya mendukung siapa ya. Seorang pendeta nggak bisa support satu orang. Kalau ditanya PJ dukung siapa, saya nggak mendukung siapa-siapa, tapi saya percaya Tuhan tetapkan nomor ini. Jadi kalau misalnya dikatakan mendukung siapa atau mendoakan siapa, ya saya mendoakan yang Tuhan taruh ya di dalam hidup saya. Tapi ya saya nggak akan ikut kampanye di Instagram saya juga nggak akan, atau Facebook saya nggak akan ada foto-foto mereka, atau dengan saya khotbah pun saya nggak akan ngomongin mereka ya. Jadi ya saya clear aja. Cuma ya kenapa malam ini saya harus sebutin 2 nama ini, itu yang ditaruh ya. Nama-nama ini yang ditaruh. Jadi saya tahu ya saudara, kemarin waktu kita ke Jordan ada sebuah perjalanan profetik. Tiba-tiba saya disuruh Tuhan untuk peperangan rohani di sana. Itu 24 kali saya ke Israel. Saya benar-benar mengalami sebuah gerakan seperti itu dan Tuhan suruh ya. Tapi tiba-tiba kemarin kok bisa tiba-tiba Tuhan suruh saya untuk peperangan itu ya. Artinya berarti
ada sesuatu. Dan mereka bilang dulu Pak Prabowo punya rumah di sini dan dijual. Dan saya kaget juga kenapa dijual. Dia bilang untuk biaya politik yang besar di Indonesia. Berarti artinya dia maju, ya, dia maju walaupun udah sepuh ya, tapi dia masih punya kekuatan, dan Pak Ganjar Pranowo juga punya kekuatan. Ya kita lihat saudara, ya, dan kita tahu bahwa bangsa ini harus masuk ke dalam destininya Tuhan. Nah kenapa? Karena karena gini, karena 8 ini penting saudara. Presiden ke-8 ini yang akan membawa 10 tahun ke depan Indonesia masuk ke dalam kejayaan yang sangat gilang gemilang, ya. Makanya saya berdoa Indonesia akan mengalami sebuah perubahan atau transformasi atau reformasi yang begitu luar biasa, yang yang Tuhan mau terjadi di bangsa ini, ya. Ayo support, ya, dukung, ya, saudara, doakan, ya, dan saudara minta kedamaian 2024, ya. Mulai hari ini terus berdoa Tuhan, karena kemarin saya lihat di media, ya, begitu banyak orang sudah mulai mencaci maki, orang sudah mau cari kelemahan, ya, orang sudah mulai cari kekurangan, ya. Dan wakilnya siapa yang itu saya nggak dapat dari Tuhan. Bisa siapapun, ya, Tuhan taruh, ya, ada yang ngomong ini ngomong itu urusannya Tuhan, tapi saya cuma mendoakan hal ini, ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, mari kita buka yang kedua, ya. Nah yang kedua, ya, tolong tampilkan yang kedua. Di tahun 2024 ya akan terjadi krisis ekonomi salah satu yang terberat di dunia ini. Ya. Jadi dengar baik-baik saudara, ya. Tahun 2024 itu akan terjadi krisis ekonomi yang terberat. Sekarang aja nih, ya. Krisis itu udah sangat berat di mana-mana. Saudara, mungkin saudara nggak di Indonesia nggak terasa. Karena Indonesia dijaga Tuhan. Sama-sama tulis, Indonesia dijaga Tuhan, ya. Indonesia diberkati Tuhan, ya, tulis, ya. Ya. Saudara bersyukur saudara tinggal di bangsa ini, ya. Saudara bersyukur saudara hidup, ya, di bangsa yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Tapi saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara di negara-negara yang sedang krisis, ya. Saudara, kemarin saya dapat kabar, ya, Eropa sudah mulai krisis pangan, ya. Kenapa? Ini terjadi karena ada perang yang baru yang meluas selain perang Ukraina dan Rusia, tetapi di masa-masa tersebut malah harta orang fasik akan dicurahkan. Jadi dengar baik-baik, sekarang udah krisis tapi tahun depan lebih lagi, ya, karena akan terjadi perang yang Ukraina dengan Rusia ini akan melebar, saudara. Saya nggak tahu, tapi dalam penglihatan saya Tuhan jelas bilang, nah, kamu berdoa, ya, untuk Eropa, kamu berdoa untuk sebuah pemulihan di bangsa Eropa, ya. Saya nggak tahu, ya, apakah nanti saya harus berangkat ke Eropa atau bagaimana untuk misi yang Tuhan memberikan, tapi saya melihat memang sebuah sesuatu yang akan terjadi itu mengerikan tentang krisis ekonomi, ya. Indonesia mengalami tapi nggak terasa, semuanya baik, ya. Kemarin saya dikirimin, ya, tentang apa yang terjadi di Amerika. Saudara bisa bayangkan nggak, ya, negara seperti Amerika yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat luar biasa, tingkat keamanan dunia sangat luar biasa di sana. Sekarang kriminalitas begitu mengerikan. Supermarket begitu banyak yang dijarah. Homeless itu begitu banyak, ya. Bahkan ada satu virus, ya, atau minuman atau makanan apa entah apa gitu yang membuat orang sekarang bisa menjadi vampir, ya.
Jadi seperti film-film gitu yang gitu ya. Saya nggak bisa nirukan, tapi saya mendapatkan gambarnya atau videonya itu, dan saya merinding gitu. Wih, ngeri sekali ya. Nah, saya coba cek ya, saya coba cross check kepada mama saya yang di sana. Mam, ini bener nggak sih? Begini, iya, orang Asia, orang-orang yang pendatang di Amerika sekarang lagi mengalami diskriminatif ya, di mana mereka sedang memfokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan ras. Ya, kita bersyukur sekali di bangsa ini kita masih mengalami damai, sukacita, saudara masih mengalami keamanan. Ya, saudara bersyukur ya. Dan saya berdoa, kita percaya semua baiknya. Nah, tetapi ya, namanya ekstasi zombie ya. Ya benar, mungkin itu ya. Karena semuanya menjadi jadi zombie ya. Nah, tetapi ini yang luar biasa ya. Di tahun 2024 ya, di masa-masa tersebut malah harta orang fasik akan dicurahkan. Saudara percaya nggak ya? Saya ini sangat percaya loh saudara. 7 tahun masa kelimpahan memang akan kita alami. Memang akan dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Tetapi dengar baik-baik ya. 7 tahun masa kelimpahan kita akan lihat semuanya memang susah. Semuanya memang tidak mudah. Keadaan memang semakin tidak oke. Tetapi Tuhan malah buka. Dengar baik-baik. Ishak itu diberkati waktu kekeringan. Yusuf diberkati waktu kekeringan. Ya. Daniel diberkati waktu penjajahan. Ya. Semuanya itu akan tergenapi dan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Saya mau katakan sama saudara, karena Tuhan bilang akan menjadi orang-orang yang diberkati untuk apa? Untuk revival yang besar. Jadi keuangan dunia ini akan masuk ke anak-anak Tuhan untuk revival yang besar. Malah di situ kita akan beri makan mereka, kita akan bikin crusade, kesembuhan terjadi. Karena dengar baik-baik ya, semua tulis ya, kebangkitan rohani dimulai dari situasi yang tidak baik. Jadi sesuatu yang bersifat rohani, kebangkitan rohani selalu dimulai dengan yang namanya krisis. Ya, jadi di mana ada krisis, di mana situasi tidak baik, di situ gampang sekali firman Tuhan diberikan dan banyak orang bisa mengenal Tuhan. Coba kalau situasinya nyaman, coba kalau situasinya kayak Eropa zaman dulu ya. Oh, saudara, Eropa zaman dulu nyaman sekali, semuanya ada. Kesehatan ditanggung, sekolah ditanggung, hidup enak, dapat dana pensiun, semuanya nyaman. Di hal-hal seperti itu membuat orang malah nggak dekat dengan Tuhan. Ya, hal seperti itu malah membuat orang jauh daripada Tuhan. Karena kebangkitan rohani dimulai dari krisis. Makanya saya mau katakan sama saudara, siap-siap loh saudara. Saudara ini akan menerima itu dalam hidupmu. Ya. Dan engkau kalau menerima itu di Indonesia, kamu harus menjadi saluran berkat dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Ya, saya mau cerita sedikit sama saudara. Ya. Antikris itu nggak mungkin ditiadakan. Jadi kalau ada orang bilang kami hancurkan antikris dan tidak ada untuk selama-lamanya, itu doa yang salah. Ya. Karena itu pasti akan terjadi. Firman Tuhan katakan itu pasti terjadi. Tetapi ya, kita bisa tunda waktunya. Kita minta perpanjang oleh belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena kalau masa itu terjadi, firman Tuhan katakan itu pasti terjadi. Sebelum itu minta penundaan, yang bisa menunda cuma kuasa Tuhan. Nah, kenapa harus ditunda? Reasonnya apa? Nah, Tuhan bilang sama saya, supaya ini tertunda cuma satu. Harus ada namanya revival. Kebangkitan rohani yang besar. Itu yang membuat cawan murka Tuhan itu tidak tumpah. Ya, karena Tuhan itu selalu melihat jiwa-jiwa. Sama-sama tulis ya. Bagaimanapun Tuhan itu senang dengan jiwa-jiwa. Nggak bisa nggak. Tuhan selalu melihat jiwa-jiwa. Ayo tulis ya.
Jiwa-jiwa ini bagi Tuhan penting. Makanya firman Tuhan katakan, satu jiwa, ya, satu jiwa dimenangkan seluruh surga, ya, seluruh surga bersorak-sorai, ya. Waktu jiwa-jiwa ini dimenangkan, seluruh surga bergempit sorak untuk sebuah jiwa ini. Maka saya mau katakan, yang bisa membuat hal ini, yang bisa membuat ini tidak terjadi, ya itu cuma jiwa-jiwa, ya. Makanya saya berdoa hari ini, ya, saudara semuanya, kalau mau melihat portal terbuka dalam hidupmu, kamu harus punya hati untuk jiwa-jiwa. Gak bisa enggak, ya, gak bisa enggak. Saya punya teman kemarin mendapatkan berkat, dia langsung bikin sebuah pelayanan ke kota-kota, ke desa-desa di daerah mana ya, Ambon, ya, ya. Dan dia bilang di sana dia berkati orang-orang dan dia bawa mereka datang kepada Tuhan. Nah itu yang benar, ya. Karena cuma itu yang bisa membuat Tuhan menunda supaya masa-masa antikris itu tidak terjadi, ya. Ini yang kedua. Oke, kita sekarang masuk yang ketiga, ya. Yang ketiga, kita akan lihat, ya, apa yang akan terjadi tahun 2024, ya. Nah, di 2024 saya melihat tahun 2024 api revival yang sekarang ada di Afrika seperti Nigeria akan masuk di Indonesia, ya. Saya melihat gereja yang bergerak di dimensi profetik semua akan mengalami lawatan jiwa-jiwa dan akan penuh, ya. Bahkan akan ada satu bangunan gereja yang sangat besar dibangun untuk lawatan ini. Maka dari itu kita harus tetap dan terus semangat untuk menyala-nyala di dalam ajaran Tuhan, ya. Menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Saudara dengar baik-baik, hamba-hamba Tuhan. Saya baru tahu kemarin waktu setelah KKR, hamba Tuhan yang kita undang namanya Belvis, ya, namanya Pastor Belvis. Itu anak dari Pastor Samuel, ya, anaknya dari Pak Yusak Cipto. Jadi Belvis ini namanya Belvis atau siapa ya? Ya, Bevis, ya. Bevis ini pernah ke Nigeria, ya, diajak oleh anaknya Bu Incipto. Jadi yang ke sana itu Hadasah sama Joshua, ya. Jadi waktu ke sana itu Pastor Adiboye bilang begini, ya. Dia berkali-kali dapat penglihatan, bahwa setelah Afrika, Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Makanya kalau dia kedatangan tamu dari Indonesia, dia itu sangat senang sekali. Karena dia bilang, Indonesia adalah the giant of Kedar, ya. Raksasa Kedar terbesar di dunia, ya. Dia bilang bahwa Indonesia sebentar lagi akan mengalami lawatan. Dan saya melihat, saudara, api itu akan dinyalakan 2024. Apakah tahun ini tidak menyala? Oh, sangat menyala, ya, sangat menyala. Jadi saya percaya ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa, kegerakan Tuhan yang dahsyat, gitu, ya. Dimana Tuhan akan memberikan. Nah, saudara harus siap loh. Kalau ini terjadi, ya, saudara akan melihat ini dan gereja-gereja akan mulai penuh. Dan Tuhan bilang sama saya, siapkan diri JKI Goshen juga. Saya bilang, saya bersyukur Tuhan dan saya siap itu. Kalau itu terjadi di gereja kami sangat bersyukur sekali. Tetapi buat saya, bukan hanya satu gereja yang besar, semuanya akan penuh. Amin, saudara. Saya berdoa, ya. Sudah tahu nggak? Di Nigeria itu gereja Pastor Adeboye, bukan hanya dia, ada begitu banyak gereja, ya. Itu gerejanya 3 kilo kali 3 kilo, saudara.
3 kilo kali 3 kilo. Bayangin. Sekali ibadah 2 juta orang, 3 juta orang. Begitu ramai. Dan itu tidak berhenti-berhenti sampai pagi. Pujian penyembahan dia lantungkan. Sekali waktu itu saya mendapatkan sebuah TikTok ya. Betapa luar biasa itu lawatan Tuhan di sana ya. Dan saya melihat wow, hebat sekali gitu ya. Dan saya mau katakan sama saudara ya, kita ini harus siap nih ya. Dan Tuhan bilang sama saya, siapkan gerejamu ya, siapkan CKI Goshen. Nah, makanya Zoom ini tuh dan YouTube ini nggak boleh kendor. Saudara semua harus menyala-nyala. Berkali-kali PJ, ayo seberluaskan link ini, bawa banyak orang datang ke doa pagi ya. Bawa banyak datang orang ke acara Zoom Senin, Rabu, Jumat. Bawa. Ini kalau rame ini bisa 500, bisa 1000, bisa 2000. Ini akan menjadi sebuah kegegeran. Karena Zoom ini yang Tuhan bilang buat saya nih, Zoom ini nih Zoom untuk dobrak ya. Jadi saya berdoa saudara jangan lemas-lemas gitu ya. Ayo bawa. Jangan pas dinubuatin gitu baru ramai ratusan sampai 400 sampai 500. Giliran cuma khotbah, giliran cuma didoakan satu-satu, nggak begitu ramai. Jangan begitu ya. Kita harus dobrak. Mau didoakan kayak nggak didoakan kayak mau doa pagi kayak semua harus menyala. Karena firman Tuhan ngomong gini ya. 2-3 orang sepakat di rumah saudara, sepakat dengan keluargamu, mungkin kau ajak siapapun, itu akan menghasilkan anugerah Tuhan. Lah kita ini lebih dari 2-3 orang, ratusan orang ya di YouTube dan di Zoom ini harus dobrak. Dan Tuhan bilang, kamu harus terima ya, kamu harus dapatin sesuatu, dan kamu akan melihat kegerakan Tuhan terjadi. Bahkan saya dapat penglihatan fitu-fitu begini saudara ya, fitu begini akan ribuan orang melakukan mujizat lewat fitu-fitu ini, dan di dalamnya ada nama Yesus di dalamnya. Jadi nanti banyak orang yang fitu, banyak orang yang melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, mujizat-mujizat terjadi. Jadi saudara ayo ya, besok pagi ayo semangat lagi, jangan melempem ya. Semua orang-orang sekarang matanya tertuju kepada Zoom kita, YouTube kita, dilihat kita ini, dan mereka puji loh betapa hebatnya setiap pagi ratusan orang di Zoom dan di YouTube terus doa pagi dengan senantiasa ya. Dan memang Tuhan bilang sama saya besok ini ya harus didoakan satu-satu untuk mulut ya, supaya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin ya. Sama-sama katakan semangat, revival terjadi 2024 ya buat Indonesia ya. Semangatnya kok kurang semangat gitu, harus lebih semangat, katakan semangat ya, revival terjadi 2024 ya. Dan ini akan terjadi, dan Indonesia akan memberkati kota-kota ya. Indonesia akan memberkati Malaysia, dan Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa ya. Dan saya percaya ya tahun 2024 tahun berkat Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Minggu nanti juga datang supaya ada pengurapan untuk saudara bisa menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Nah yang keempat sekarang ya, yang keempat. Nah, tahun 2024 saya melihat ada sebuah virus baru yang akan datang di pertengahan 2024 atau akhir 2024. Dan virus itu dua kali lebih kuat dibandingkan virus corona. Ya. Itu dibuat oleh Illuminati atau orang yang jahat, karena dia yang akan jadi antikris itu. Dia yang membuat dan dia mengetahui obatnya. Jadi segala sesuatu akan diarahkan ke chip dan masuk ke dalam target mereka. Ya. Jadi dengar baik-baik saudara. Di tahun 2024 akan ada virus yang lebih kuat.
Dan yang membuat virus ini adalah orang itu, orang jahat itu. Ya, bisa juga tahun ini sudah mulai kelihatan, ya. Tapi lebih tepatnya tahun depan. Dan dia nanti akan membuat itu dan dia akan tawarkan, mau sembuh nggak? Mau sembuh nggak? Mau ngalami kesembuhan nggak? Gimana caranya? Ini obatnya masukin di tangan, obatnya masukin ke ini. Makanya hati-hati saudara, ya. Kalau sekarang saudara sudah pernah divaksin, ya, itu cukup, ya. Jadi kalau sudah divaksin ya udahlah cukup. Tapi kalau tahun depan, ya, saudara jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk vaksin, ya, karena gak semua vaksin tahun depan ini arahnya kepada vaksin yang benaran. Kalau yang tahun-tahun kemarin saya masih ingat, saya lihat saya tanya sama Tuhan, ini vaksinnya gimana Tuhan? Jadi gini loh saudara, saya mau katakan begini ya, vaksin itu gak salah. Dan dimasukkan ke dalam tubuh kita juga gak ada masalah juga. Banyak orang mengatakan, wah ini begini-gini, nanti enggak lah, gak ada. Saya udah cek berkali-kali gak ada masalah. Cuma masalahnya adalah, ya, kalau saudara ketakutan berlebihan dan kalau saudara punya iman yang parah, nah itu yang akan gampang sekali dimasukin oleh chip 666 itu. Ya. Karena nanti ke depannya bentuknya bukan vaksin lagi. Tetapi ke depannya bentuknya adalah chip. Saudara mau sembuh dari virus itu, obatnya ada dimasukin ke sini. Nah, itu yang akan dimasukin. Jadi saudara ingat baik-baik ya. Salah satu cara antikris ini menguasai dunia dengan membuat virus dan menjual virus. Ya. Dan ini yang akan terjadi, mengerikan sekali. Maka saudara, hari-hari ini iman saudara harus kuat, ya. BJ, tapi gimana? Katanya kok masa-masa kelimpahan, tetapi kok masih ada virus, kok masih ada hal-hal seperti itu, ya. Saya mau katakan sama saudara, kelimpahan itu bisa terjadi 7 tahun terjadi, tetapi dengar baik-baik. Iblis juga nggak suka, dia berusaha untuk membuat itu terjadi. Makanya mulai hari ini kita tahan, kita doakan, ya, jangan sampai itu terjadi, tertunda. Saya lagi berdoa supaya itu nggak terjadi. Karena itu kalau masa-masa terjadi mengerikan sekali, saudara. Tapi apakah yang harus kita lakukan untuk terjadi? Ingat, kalau itu sampai terjadi, jangan vaksin untuk yang berikutnya. Stop. Ya. Jangan. Kalau yang kemarin-kemarin udahlah. Itu memang seperti ini saudara ya. Setan itu, iblis itu waktu menggoda Adam itu ya, Hawa itu pelan-pelan gitu. Ya tawarin, ini makan buah ini satu-satu, lama-lama ini gitu. Sama vaksin dulu, ya booster dulu. Nggak salah dengan hal itu kesehatan, dan berkali-kali Tuhan bilang nggak ada urusan dengan antikris, nggak ada urusan dengan, karena virus yang kemarin itu bukan karena satu dengan hal, itu benar-benar virus alami natural dari yang di Wuhan itu ya, karena ada satu dan yang lain, dan itu memang di dalam dunia itu bertahun-tahun dan ratusan tahun pernah terjadi seperti itu. Flu dulu juga bikin mati orang, ya. Tetapi ke depannya karena itu dijadikan sebuah hal yang baik, antikris lihat itu. Illuminati, oh ini ya yang membuat orang bisa ngikutin aku tuh ini. Jadi kita gimana caranya supaya mereka ikutin? Udahlah, kita buat penyakit baru, kita buat virus baru. Nah, virus yang baru itu ya yang akan terjadi itu yang akan membuat orang ketakutan berlebihan dan bisa membuat kita masuk ke dalam perangkap dia. Dulu kan vaksin nggak apa-apa, sekarang vaksin nggak apa-apa lagi. Nanti kamu divaksin. Nah, yang kedua ini saudara jangan mau ditipu, ya. Satu, dua,
udah selesai, 3 udahlah oke lah. Tapi tahun depan kalau terjadi itu, karena apa? Karena tahun depan di dalamnya sudah ada efek yang namanya chip 666. Ya. Jadi saudara waspada. Kita ini sekarang hidup di akhir-akhir zaman. Jadi saudara terus setia nih ya, ikutin. Jangan sampai saudara nanti gara-gara kemasukan chip itu saudara nggak diselamatkan ya, karena itu membahayakan chip itu ya. Dan saya berharap dan saya berdoa saudara semuanya aman ya, karena targetnya mereka kan gini saudara, dengar baik-baik ya. Salah satu target mereka yang membuat supaya chip itu laku dan mereka pakai adalah apa? Ketakutan, dan itu yang membuat kita bisa pakai. Jadi penyakit itu, virus itu diberikan supaya orang takut. Dan kalau orang takut, apapun dibelikan. Supaya jangan mati gimana caranya? Supaya jangan mati gimana caranya? Wah, saya masih ingat waktu zamannya Delta itu. Wow, semuanya beli ini, beli itu. Supaya apa? Supaya nggak mati. Ya. Nah, sekarang begitu lagi nanti ya. Tapi dengar baik-baik. Kita minta Tuhan tunda. Dan kalaupun terjadi, jangan pernah vaksin apapun lagi untuk yang berikutnya. Ya. Yang kelima. Ya. Yang kelima. Nah, yang kelima, Israel akan memperkuat border-border wilayah karena dia adalah target utama serangan musuh untuk memicu salah satu perang dunia ketiga. Jadi saya lihat bahwa Israel, waktu saya ke Israel kemarin, Tuhan bilang, nak doakan Israel karena Israel ini mungkin ya akan mengalami serangan yang mengerikan ya, karena Libya, ya Iran, ya Syria, Lebanon ya, itu semuanya negara-negara yang radikal, yang ada ISIS di sana, dan mereka siap anytime untuk menyerang Israel ya. Nah, jadi kemungkinan besar untuk masuk ke Israel tahun 2024 agak sulit. Nah, apabila bisa masuk ke Israel sebelum masuk tahun 2024 ini, harap segera pergi ya. Dikarenakan di tahun 2023 ini adalah tahun anugerah. Jadi saudara kalau November nanti bisa ikut, lebih baik ikut ya. Lebih baik ikut. Karena takutnya 2024 agak sedikit susah ya. Agak sulit. Tapi kita doakan supaya nggak terjadi. Karena dengar baik-baik saudara, saya kemarin ke Israel itu di alam roh sangat mengerikan sekali. Bangsa ini lagi benar-benar dikepung oleh musuh-musuh, tapi dia juga bandel. Dia malah tambah keras kepala. Namanya juga negara-negara tengguk kan. Dia itu waktu kemarin memproklamasikan ya bahwa Israel ini milik orang Israel sendiri, oleh orang Yahudi. Jadi dan yang lucunya dia mau keluarin semua tuh orang-orang yang bukan Israel dari Israel. Wah kan ngeri juga kan gitu. Makanya wah saya bilang ini udah nggak boleh ini ya. Makanya saya mau katakan sama saudara, ayo ya. Saya nggak tahu kenapa saya bilang sama saya sebenarnya juga ke Israel tuh tahun ini 2 kali tuh males saudara, jujur aja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sekali aja deh cukup Tuhan, November saya di rumah aja. Tiba-tiba Tuhan bilang, enggak, kamu harus ke Israel. Baru tahu tadi siang waktu mempersiapkan firman Tuhan ini. Tuhan bilang, tuh nak ya, kamu lihat ya, kenapa saya inginkan kamu berangkat November, supaya bisa banyak aja orang sebelum Israel ditutup atau sebelum Israel susah dimasuki ya. Dan BJ sebagai bapak rohani, sebagai gembala sidang, sebagai komandan, berdoa sungguh-sungguh dari hari ini supaya saudara yang belum pernah ke Israel November ini bisa ikut, karena November ini saya bikin harga murah saudara, benar-benar murah. Saya bikin cuma 2.300 400 supaya semuanya bisa pergi ya, dari Malaysia dari mana pergi ya. Coba saya mau tanya ini, siapa yang mau ikut pergi November, angkat tangan ya. Nggak apa-apa, belum punya uang nggak apa-apa, ikut tuh angkat tangan dulu ya.
1, 2, 3, 4. Ya, ikut semua ya. Ini saya doakan ya supaya November ini bisa pergi ya dengan harga murah ya. Karena Bu Iin juga dapat yang sama ya, tapi udah tertutup. Bu Iin itu Januari dan jual itu harga berapa, 1.500 ya. Cuma 7 hari atau 6 hari. Kalau saya ini 11 hari ya, agak sedikit lama. 2 kali lipatnya Bu Iin. Makanya harganya agak sedikit mahal ya. Bukan mahal banget, enggak. Paling bedanya ya kalau bedanya 1.000 aja, karena saya kan 11 hari ya. Saudara pergi kemana-mana kalau lebih lama juga pasti lebih mahal. Ya, jadi saya mau November nanti pergi minimal 100, maksimal 200 ya. Jadi saya bilang sama travel, tolong dong buatin harga yang murah. Saya nggak mau mahal. Kalau mahal saya nggak mau pergi ya. Saya mau yang murah supaya bisa pergi sama-sama ya. Kenapa nggak Desember PJ Natal di sana? Enggak lah, saya kalau Desember saudara kalau ke sana Natalan itu ya malah nggak enak di sana. Saya pernah Natalan 4 kali 5 kali di sana. Di sana tuh nggak ada suasana Natal. Namanya juga Yahudi, orang Yahudi mana mana merayakan Christmas sih. Saudara jangan salah, Israel itu kalau Natal malah sepi. Ramenya cuma di Bethlehem ya gitu ya. Ramenya di orang-orang Bethlehem itu orang-orang Palestina ramai. Tapi kalau di Israel sendiri Natal lah. Nah kalau Eropa gitu baru sudah Natalan ke Eropa baru dapat tuh suasana Christmas tuh ya. Di Amerika nah itu Christmas, di Australia nah itu Christmas. Tapi kalau sudah Desember ke Israel Natalan salah itu. Nggak ada di sana, sepi Natal. Apalagi tanggal 25 Desember nggak ada apa-apa. Sana kan orang Yahudi semua ya. Mereka kan nggak merayakan Natal, mereka kan Yahudi nggak mempercayai Yesus Tuhan ya. Jadi kita November. Kenapa November? Supaya dapat harga yang murah karena low season. Tapi kalau Desember itu udah mulai high season, anak-anak liburan, semua liburan ya. Jadi saya juga, saya bilang enggak lah, saya maunya bukan untuk jalan-jalan, saya maunya untuk supaya orang bisa pergi ke Israel minimal sekali aja dalam hidupnya dia ya. Ya. Apa Yahudi dan Kristen ya? Yahudi bukan Kristen, Yahudi Kristen ya. Yahudi gak percaya Yesus Tuhan ya. Oke. Sekarang yang ke-6 ya. Oke ya, saya berdoa tahun depan November bisa ikut ya. Oke, yang ke-6. Di tahun 2024 saya melihat cuaca di dunia ini akan menjadi ekstrim. Karena adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim juga. Seperti di Alaska, es abadi sudah mencair begitu banyak sehingga mengakibatkan panas yang ekstrim, dan karena hal itu bencana di 2020 akan begitu banyak, terutama gempa dan tsunami. Dan itu terjadi bisa seperti bersambung, lempengan bumi akan semakin terbelah lebar. Kita harus doakan hal ini supaya semua menjadi baik ya, tidak terjadi ya. Jadi tahun 2024 cuaca semakin ekstrim. Kemarin Pak Jokowi bilang yang ditakutkan sekarang bukan hanya krisis moneter dunia, krisis global, krisis keuangan, krisis kesehatan, tetapi juga krisis di dalam iklim. Saudara tahu nggak? Kemarin Thailand itu panas sekali. 40 derajat. 38. Jadi kalau kita tuh keluar di Thailand tuh, aduh panas. Baru masuk ke dalam bis itu enaknya bukan main. Ya. Makanya saya mau katakan sama saudara ya. Saudara ayo belajar untuk hari-hari ini berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa supaya tidak ada bencana. Ya. Makanya kenapa PJ ngomongnya bulan Juni ini, karena kita harus waspada. Ya. Ekstrimnya juga gini, negara-negara tertentu biasanya dinginnya biasa, ini dingin banget. Ya. Saudara, hari bulan November kemarin ya, oleh karena anugerah Tuhan saya diajak Tuhan diberkati untuk ke Quebec. Quebec itu adalah
Kanada, Toronto tapi ke sana ya. Jadi bagus tempatnya, ada Quebec, ada Montreal. Jadi kita ke Quebec. Waktu saya ke Quebec itu suasananya dingin sekali, bahkan minus. Padahal itu baru November awal. Biasanya kalau negara-negara seperti itu, salju itu datangnya mungkin bisa Desember ya, Januari, Februari itu puncaknya ya Maret ya. Tetapi hari itu November aja udah. Terus saya terus pergi ke Thailand ya. Nah, kemungkinan besar ya kalau Tuhan izinkan ya, September akhir atau Oktober awal PJ akan pergi ke Skandinavia kalau Tuhan izinkan ya. Itu mami saya yang Amerika tuh kan ngajak saya ke Skandinavia. Dia bilang, "Mam, kenapa harus bulan Oktober? Kenapa nggak tahun depan di pertengahan tahun?" Oh, dia bilang, "Kamu tahu nggak? Itu tahun depan cuacanya udah nggak beres. Itu bisa-bisa ya bulan Agustus aja udah dingin. Ini menurut perkiraan cuaca, kan dia lihat banget kan perkiraan cuaca. September Oktober aja itu minusnya udah tinggi ya. Jadi kita harus berangkat sekarang atau tahun depan kita nggak tahu bisa berangkat apa enggak karena cuacanya ekstrim dan dingin gitu." Jadi saya bilang ya udah deh. Terus dia bilang, "Kamu ikut nggak ke Skandinavia? Ya ini cepetan ya, nanti mami kalau ada berkat bisa bayarin kamu." Ya saya diberkati. Saya bilang saya doa dulu ya mam gitu ya, karena saya kalau pergi ke luar negeri ke Skandinavia itu nggak bisa seminggu 2 minggu, sudah bisa 17 hari, bisa 16 hari. Jadi saya tuh mikir untuk ninggalin Zoom, ninggalin gereja, ninggalin pelayanan itu kan panjang ya. Jadi saya harus pikir-pikir gitu. Belum lagi November juga harus ke Israel. Jadi saya harus pikir-pikir bagaimana membagi waktu dalam 1 tahun ini. PJ ini sangat sibuk, tapi harus Zoom dan YouTube ini harus tetap terkoneksi ya, dan gereja juga terkoneksi. Saudara bisa bayangin ya, saudara, makanya saya mengatakan sama saudara ya, PJ ini ya saudara ya, buat saya nih ya, Zoom dan YouTube ini penting sekali. Makanya saudara jangan sampai berpikir begini, wah saudara saya bisa loh nggak berangkat pelayanan untuk Zoom dan YouTube ini, serius. Karena mungkin ya Tuhan tuh tahu saya tuh udah fokus ya udah gitu. Jadi saudara jangan pikir wah PJ ini Zoom dan YouTube ini untuk apalah negatif begini. Enggak, saya udah sayang ya sayang aja gitu. Saya udah senang ya senang aja. Makanya saudara itu kalau ikut Zoom ya benar-benar ikut Zoom dan YouTube, jangan kelain hati. Saya aja fokus kok gitu loh. Ya kalau memang ya Tuhan bilang kamu nggak usah kemana, kamu fokus Zoom, saya lebih seneng saya jujur loh gitu loh. Makanya kalau misalnya pergi ke mana, ke gua gitu, saya mikirin nih Zoom gimana ya, YouTube gimana ya. Tapi saya juga akan pantau. Makanya saudara tolong tetap setia apapun yang terjadi, karena PJ ini berikan waktu, berikan tenaga, berikan semuanya di Zoom dan YouTube ini every day dan minggu juga sebagai gembala sidang. Undangan-undangan apapun saya tolak ya. Saya mau yang di Zoom dan YouTube ini benar-benar jadi pasukan yang luar biasa. Ada amin Bapak Ibu ya. Ada amin saudara-saudara. Kok mukanya cemberut begitu, kenapa? Ya harus semangat dong. Kalau misalnya misalnya Bapak rohanimu aja semangat ikut Zoom dan YouTube, anak rohaninya harus semangat ya kan gitu. Makanya saya bilang, saya serius loh, saya bilang sama Mam, bisa nggak sih seminggu aja atau 2 minggu aja sampai gitu? Nggak bisa karena itu perjalanannya jauh. Aku tuh ada Zoom, misalnya ngomongnya gitu, aku tuh ada Zoom, aku tuh ada YouTube, selalu pikirannya saya tuh Zoom gitu. Makanya inilah effort saya ya, hati saya gitu. Makanya saudara kalau nggak Zoom ya kebangetan banget ya, harus Zoom, harus YouTube every day ya, belajar, ikutin ya, ajak teman-teman keluarga ya. Jangan bosen, belajar terus 7 tahun lagi ya, waduh lama, tapi bersama Tuhan cepat. Amin. Katakan semangat ya. Masuk dalam masa kelimpahan. Oke, sekarang yang ke-7.
Nah, yang ketujuh dikatakan gini, kegerakan anak muda dan anak-anak sekolah minggu akan sangat masif dan luar biasa. Banyak anak muda berani menginjil di jalan-jalan. Tuhan pakai dengan dahsyat, dan juga ada yang mau menjadi martir serta misionari sampai ke tempat-tempat yang membahayakan. Tuhan bilang bahwa hari-hari ini kita harus bangkitkan semangat anak-anak muda kita dan jadikan mereka berapi-api untuk mengikuti ajaran Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik, anak-anak saudara, hari-hari ini doakan akan terjadi kebangkitan besar di anak-anak muda. Besok Sabtu ada kegerakan anak youth. Ya, saudara, ayo yang di Jabodetabek datang jam 2 siang ya untuk ibadah. Jangan merasa diri saudara udah tua. Oh, lu saya udah tua, PJ, saya ini, jangan. Ikutin ya. Ini penting ya. Supaya saudara semuanya diberkati ya. Dan saudara berdoa supaya tahun ini gereja kita menuai jiwa-jiwa anak muda. Dan tahun ini juga anak-anak muda dipakai itu luar biasa. Dan untuk tahun depan kita berdoa semua gereja kebangkitan anak muda terjadi ya. Saya bangga dengan hamba-hamba Tuhan yang masih muda, yang gembala sidang, yang melayani Tuhan. Aduh, saya senang. Saya nggak merasa, saya bilang sama mereka ya, PJ masih muda juga. PJ lagi merasa kompetisi nggak dengan mereka? Saya nggak merasa kompetisi apapun dengan siapapun ya. Saya malah senang. Saya tuh orangnya gini, saudara. Kan kita ini kan hatinya hati revival ya. Hatinya kan hati lawatan ya. Jadi kalau ada gereja yang lebih maju itu saya senang. Ya kan? Masa gereja maju kita nggak senang? Masa senang kalau misalnya agama lain yang lebih maju, atau ya nggak senang lah. Yang senang kalau gereja lebih maju, saya senang loh gitu ya. Ya nggak ada masalah gitu. Jadi kalau buat saya, semakin banyak anak muda dipakai Tuhan, semakin mereka menjadi hamba Tuhan luar biasa. Aduh, saudara, bangganya ya. Jadi buat saya it's okay ya. Ada hamba Tuhan masih muda gembalain, ya udah. Saudara, saya kemarin ngomong ya. Saya ngomong sama Bevis ya. Satu anak Tuhan, anak muda yang luar biasa. Sekarang dia hamba Tuhan. Saya bilang gini sama dia. Bevis, kamu tuh bersyukur loh. Kenapa, BJ? Kamu tahu nggak? Kamu tuh di zaman sekarang, hamba Tuhan anak muda-muda udah bisa berdiri di mimbar begitu luar biasa. Zaman saya dulu, Bevis. Aduh. Umur kamu seperti itu khotbah. Yang tua-tua mana dengerin. Ya. Susah dulu untuk khotbah di mimbar muda-muda. Apalagi kalau udah gerejanya itu gereja kaku gitu ya. Gerejanya tuh gereja yang susah gitu ya menerima generasi muda. Saudara, saya pernah khotbah di satu gereja, itu semuanya orang-orang lama, orang tua-tua. Susah sekali, mereka nggak terima ya. Selalu mereka berpikir belum punya pengalaman, belum siap, karakternya belum dibentuk. Bevis, kamu bersyukur. Saya bilang beberapa anak muda bersyukur hari-hari ini semua gereja umur 30 aja udah bisa khotbah, umur 25 udah bisa khotbah, umur 20 bisa khotbah, umur 40 bisa khotbah. Zaman dulu yang khotbah tuh tua-tua semua. Betul nggak, saudara? Saya senang loh gitu. Bahkan di gereja kita, anak youth kita sudah pada khotbah semua. Anak-anak youth kita sudah mulai mandiri semua, udah mulai bangkit. Maka saya katakan sama saudara hari ini ya. Ayo, engkau yang masih muda di Zoom ini dan di YouTube ini, jangan mau kalah. Korbankan apimu ya. Ya, ini Kristini Rotwa Hasmi itu masih muda, itu Kristinnya. Yeni Suryanto masih muda ya. Ya, kayak Christine Caroline tuh masih muda. Ya, anak-anak muda di sini nih jangan melempem ya. Ya, masih muda. Siapa lagi yang di sini masih muda ya? Banyak yang masih muda ini ya. Roni Leonardo masih muda ya. Walaupun udah punya anak masih muda ya. Ya. Siapa lagi yang masih muda sini? Elin juga masih muda lah ya. Kalau udah tua tuh udah kayak Kongkong itu udah tua ya. Auditansia tuh ya. Wah, masih muda banget. Mana yang muda-muda, buka kameranya. Banyak kok yang muda-muda di sini. Ayo buka kameranya, saya mau lihat nih. Yang muda-muda mana nih? Ya.
Sanming ya, Holden, Nahum, masih muda-muda semua. Ya, ya, Nila, Leo ini masih muda nih, ya. Masih muda-muda nih, ya. Tati, Jesse, Stefani, ya. Minggu datang semua ya, masih muda ini, ya. Muda-muda ya, muda-muda datang semua. Ya, bisa boleh minggu ya. Siapa lagi itu? Endah Tri ya, masih muda. Ya, yang muda-muda setia ya, jangan gak ikut Zoom, buktikan gitu, ya. Nah, semuanya harus semangat supaya engkau diberkati Tuhan, ya. Siapa lagi yang muda? Ya, Ibu Heni Hendrawati masih muda. Oh, salah. Ya. Oke, yang terakhir yang kedelapan ya. Terakhir yang kedelapan, setelah ini kita akan tutup ya. Yang kedelapan. Yang kedelapan, Tuhan bilang taburan apapun di 2023 ini ya. Di tahun 2024 akan bertumbuh dan berbuah. Saya melihat raja-raja baru akan keluar. Yusuf akhir zaman akan memimpin dan banyak orang yang tiba-tiba kaya. Karena perkenanannya maka teruslah menabur karena portal sedang terbuka dan juga kelimpahan sedang diberikan. Nah, dalam penglihatan saya, saudara, ya, saya melihat Yusuf akhir zaman akan bangkit, ya, dan banyak orang tiba-tiba kaya. Dan itu siapa? Saudara. Ya, saudara, saya yang di YouTube, semua orang-orang bisa tiba-tiba mengalami itu. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bisa menjadikan lawatan terjadi, revival terjadi. Makanya saya mau katakan buat saudara semua hari-hari ini, ayo ya, belajar terus percaya, ya, belajar terus masuk dalam dimensinya Tuhan, bergerak. Jangan sampai engkau tidak melihat dalam hidupmu sesuatu. Karena saya berdoa hari-hari ini, saudara, semua kita akan diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Ya, ini waktunya kita semua yang mendengar ini bersiap. Nah, sudah dengar baik-baik ya. Kenapa Tuhan tutup dengan angka 8 dan 8-nya bicara tentang kelimpahan ya. Karena Tuhan bilang malam hari ini semua kita akan masuk ke dalam berkat Yusuf akhir zaman dan ini berlaku 7 tahun ke depan. Saudara akan menerima kelimpahan. Terserah orang nanti mau ngomong pengurapan ini terlalu materialistis, terlalu kemakmuran, saya nggak peduli. Karena saya cuma ikuti Tuhan. Ya, saudara dengar baik-baik. Malam ini ada 2 pengurapan dan Tuhan akan berikan buat saudara. Dan mulai hari ini itu akan berlaku terus. Ya, pengurapan pertama adalah pengurapan kelimpahan. Selama ini saya nggak berani mengurapi ini karena saya jujur saudara ya, saya tuh waktu ngomong begini nih ya, sebenarnya Februari kemarin atau Maret kemarin Tuhan bilang, nah urapi mereka urapan kelimpahan. Saya tuh gak berani, karena apa? Hatersnya tuh sekarang tuh lagi ngeri-ngerinya ya. Kalau orang udah ngomongin soal uang kelimpahan itu ya, itu sudah langsung tuh bisa dipotong dipotong YouTube-nya, langsung di blast gitu. Nih lihat nih pendeta sesat nih, uang kelimpahan kemakmuran. Nah itu saya takut, saya bilang aduh Tuhan deh jangan deh, saya nggak berani lah Tuhan. Saya ngomong soal menabur aja kadang-kadang hatersnya mengerikan kan gitu kan, bisa-bisa bisa-bisa disalahgunakan tuh Zoom kita gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, loh kamu ini kan khotbah untuk anak rohani kamu, ya, yang bersama-sama kamu 3 tahun dan ini sekarang lagi mau bersama-sama dengan kamu 7 tahun. Kamu mau taat sama aku, apa kamu mendengarkan orang luar? Tuhan ngomong sama gitu. Ya Tuhan aku mau taat, tapi aku sebagai hambamu, jangan takut Tuhan. Diam mau. Tuhan ngomong keras, diam. Kerjakan bagianmu.
Orang mau ngomong kamu kemakmuran, orang mau ngomong kamu kelimpahan, mereka kan nggak kasih makan kamu, mereka kan nggak tahu apa-apa soal kamu, mereka kan nggak pernah ngikuti Zoom ini, mereka kan nggak tahu pembentukan proses, kamu kan ngajari juga keras, kamu kan ngajari juga apa namanya tegas. Di Zoom ini kan sebenarnya kalau sudah ngikutin ya, dari tahun lalu ke tahun 3 tahun ini, saya juga sebenarnya kalau saya mau katakan itu 70 tahun 70 tahun 70% itu pembentukan loh, keras loh, tapi 30% berkat ya. Jadi jarang sekali juga kadang-kadang kita ngomongin soal kemakmuran kelimpahan, tapi malam ini Tuhan bilang sama saya, urapi urapan kelimpahan. Saya ngomong, Tuhan boleh gak sih ngomongnya diberkati berlimpah gitu aja, jadi jangan ngomong kelimpahan. Kalau kelimpahan tuh kan kesannya kan makmur bener gitu ya. Tuhan bilang no, kelimpahan, sama-sama tulis kelimpahan ya. Jadi ya udah, saya harus apa namanya, saya harus ikutin gitu. Nah di dalam kelimpahan itu ada apa gitu. Saudara kan dibuat Tuhan seperti Yusuf, orang-orang diangkat Tuhan mengalami kemakmuran, prosperity, dan mengalami berkat-berkat ya. Jadi yang di YouTube juga yang mau masuk nanti, yang mau disebutin namanya ya, bisa masuk, link udah dibuka kembali. Jadi saudara yang mau masuk dalam berkat-berkat ini, saudara bisa masuk ya. Terus yang kedua, ini lebih ngeri lagi saudara, bukan hanya kelimpahan aja yang Tuhan akan kasih, tapi juga saudara akan menerima berkat kemakmuran. Jadi ada dua, kelimpahan dan kemakmuran. Apa bedanya PJ kelimpahan dan makmur? Nah, saya kemarin baca di Google ya, kata kelimpahan itu mengandung arti begini ya. Jadi saudara, ini kok udah angkat tangan semua? Ini ya, kalau udah namanya berkat langsung angkat tangan. Siapa suruh angkat tangan? Saudara ini nanti yang bahaya loh. Jadi PJ ini ngajarinnya bukan cari berkat loh ya. Saya tuh nggak mau saudara fokusnya berkat loh ya. Sabar ya. Saya cuma mau ngomong ya, ini profetik masalahnya ya. Nanti angkat tangannya nanti ya. Nah, kata kelimpahan dalam Google ya, artinya begini ya. Ini bagus nih ya. Ya, oke, perhatikan dulu, host jangan dimati, biarin aja. Angkat tangan dulu nggak apa-apa lah ya. Biarin aja ya. Kata kelimpahan artinya tertumpah banyak, seperti di dalam sebuah mangkok kosong terisi penuh dan akhirnya meluap. Jadi kelimpahan itu melimpah-limpah. Jadi misalnya begini ya, di Kamus Bahasa Indonesia mengatakan begini, kata kelimpahan itu tidak bisa menampung lagi. Artinya begitu. Sebuah gelas diisi air berlimpah, gelas itu akan sangat banyak ya. Nah, firman Tuhannya di mana ya? Firman Tuhannya ada di, mari kita buka ya. Bentar saya cari dulu tadi ya. Lukas pasal 6 ya. Ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Yang di YouTube boleh masuk ya. Yang dimanapun juga yang mau menerima pengurapan ini boleh. Ajak teman saudara, keluarga saudara masuk ya. Karena ini pengurapan yang luar biasa. Saya memberanikan diri nih malam ini ya. Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam peribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, ya. Jadi melimpah keluar. Jadi kelimpahan. Kelimpahan itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditampung lagi. Sama-sama katakan, kelimpahan adalah sesuatu yang nggak bisa ditampung lagi. Berlimpah. Misalnya ya, saudara mendapatkan orderan, ya. Tahun ini, tahun depan orderan. Misalnya kamu jual satu produk, orderannya banyak sekali, berlimpah. Saya bilang, aduh capek BJ, orang-orang itu belinya tuh kalap semua. Nah itu namanya kelimpahan, ya. Terus kamu tiba-tiba mendapatkan berkat gitu ya, nggak kamu sadari, tiba-tiba kamu